Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Atzilah Putri Firmansyah dari kelas MP 4904 dengan NIM 607042500037. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassalbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya saya diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas besar video agama pengganti UAS kali ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video tentang politik dan masyarakat Madinah serta iptek dalam perspektif Islam. Poin yang pertama itu ada konsep politik dalam Islam. Definisinya itu, politik dalam Islam itu disebut dengan istilah syiasah, yang berarti mengatur segenap urusan umat Islam. Tujuan utama dari politik Islam itu bukan sekedar perbuatan kekuasaan, melainkan alat untuk membangun peradaban, menegakkan keadilan, dan menjaga kemaslahatan umat sesuai nilai-nilai ilahi. Lalu ada integrasi agama dan politik. Islam itu dipandang sebagai agama ideologi yang memenuhi integral, di mana aturan agama itu tidak bisa dilepaskan dari urusan negara dan masyarakat. Lalu prinsip utama dari politik Islam ini berdiri di atas prinsip keadilan, musyawarah, amanah, serta kepatuhan kita umat Islam kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang kedua itu ada inspirasi Piagam Madinah untuk terhadap Pancasila. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mendirikan negara di Madinah berdasarkan kesepakatan bersama atau Darul Mitsaq melalui Piagam Madinah yang melindungi semua golongan, suku, dan agama. Pancasila sebagai konsensus para ulama pendiri bangsa Indonesia itu mengambil inspirasi dari Piagam Madinah untuk merumuskan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan yang kita pakai sampai saat ini tuh itu tuh berdasarkan dari terinspirasi dari Piagam Madinah itu yang sesuai dengan nilai-nilai universal Islam. Lalu ada hubungan syariat dan Pancasila. Negara berdasarkan Pancasila itu tidak dianggap memenuhi syariat, justru nilai-nilai Islam ini yang menjadi jiwa bagi sila-sila Pancasila. Kayak sila pertama itu kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa gitu. Lalu ada yang ketiga itu masyarakat madani atau civil society. Jadi masyarakat madani ini adalah masyarakat beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan keterbukaan dalam peradaban. Di masyarakat madani itu punya 3 elemen utama yang saling bertautan. Yang pertama itu agama sebagai sumber, peradaban sebagai proses, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Peran pendidikan di masyarakat madani itu berfungsi untuk mewujudkan masyarakat madani. Diperlukan pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, yang mampu mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih mandiri, demokratis, dan beretika. Lalu yang keempat itu ada realitas dan tantangan. Distorsi politik terhadap ketegangan antara cita-cita masyarakat madani dengan realitas praktik politik saat ini yang sering terjadi itu korupsi, kesenjangan, dan pengutamaan kepentingan pribadi di atas kepentingan moralitas. Lalu solusi yang dapat kita terapkan itu diperlukannya kesadaran politik bagi setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan hukum yang adil demi terbentuknya masyarakat yang berperadaban. Poin yang pertama ada pandangan Islam terhadap iptek. Jadi iptek itu sebenarnya tidak menolak
Islam itu tidak menolak iptek. Islam itu memandang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat yang bermanfaat untuk kemaslahatan hidup manusia, asalkan penggunaannya itu sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Lalu, berdasarkan amanah dan tanggung jawab itu, iptek itu adalah amanah yang harus dijaga dan menjadi sarana untuk membangun peradaban yang bermartabat. Lalu ada man behind the gun. Itu tuh penekanan bahwa manusialah yang menentukan apakah kemajuan teknologi akan membawa manfaat atau kerusakan kepada kehidupan kita itu. Lalu yang kedua itu ada integrasi agama, akal, dan wahyu. Agama itu memberikan landasan, etika, dan tujuan hidup, sementara iptek itu menjadi alat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Jadi harus saling menguatkan gitu antara agama, tujuan kita menggunakan iptek itu apa. Lalu pondasi keimanan dulu. Integrasi dalam konteks modern itu berarti profesionalisme di bidang duniawi yang dibangun di atas pondasi kesadaran terhadap Tuhan. Lalu ada spirit wahyu pertama itu prinsip iptek dalam Islam berakar pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang ayat pertama itu Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq, yang dimana arti Iqra itu bacalah, yang memerintahkan manusia untuk membaca, meneliti, dan mendalami fenomena alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada sejarah kejayaan dan tokoh ilmuwan Muslim. Di dunia Islam itu banyak sekali pemimpin yang menjadi yang mengembangkan intelektual itu pada periode 750 Masehi hingga 1350 Masehi. Yang pertama itu ada di bidang matematika, seperti yang sudah kita kenal itu ada Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi yang memperkenalkan sistem bilangan nol yang mempermudah perhitungan rumit. Lalu yang kedua itu ada di bidang fisika, ada Ibnu Al-Haisam yang mengembangkan teori optik dalam karyanya yang bernama Al-Manazir, serta Al-Kanzini yang mengurai gaya gravitasi. Lalu di bidang kedokteran dan farmasi itu ada Ibnu Sina atau Qanun fi at-Tib dan Ar-Razi yang membuktikan bahwa penguasaan luar biasa dalam bidang medis. Lalu ada penyebab kemunduran dunia Islam dalam iptek itu. Jadi kemunduran dunia Islam dalam iptek itu terjadi pada tahun setelah 1350 Masehi karena beberapa faktor. Yang pertama itu sikap menyerah umat Islam itu berhenti mengeksploitasi hukum alam dan menyerahkan kepada bangsa lain, bangsa Eropa dan Amerika. Jadi umat Islam itu menyerah untuk lanjut dalam mengembangkan iptek dan menyerahkan semuanya itu pada bangsa Eropa dan Amerika. Yang kedua itu ada dikotomi ilmu, penghapusan studi ilmu kealaman dari madrasah-madrasah agama. Lalu yang ketiga itu ada kurangnya keberlanjutan, temuan-temuan hebat masa lalu itu tidak dilanjuti untuk dikembangkan sesuai konteks zaman yang baru, jadi kayak ditinggalkan aja gitu. Padahal kalau misalnya dikembangin tuh itu bisa jadi sesuatu yang baru dan si ilmuwan yang menemukannya itu ilmuwan Islam. Lalu ada tujuan pengembangan iptek dalam Islam itu yang pertama itu memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Karena kayak perkembangan teknologi itu kita jadi tahu kalau misalnya di tumbuhan nih kita bisa jadi ngelihat ada apa aja sih struktur-struktur dalam tumbuhan tuh. Jadi kita bisa tahu kayak oh ternyata Allah tuh bisa loh bikin sesuatu dengan sedetail ini. Lalu yang kedua itu ada mengembangkan diri manusia untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Kayak perkembangan teknologi itu kita tuh mau dengerin ceramah tuh nggak harus datang ke tempatnya, tapi kita bisa nonton melalui gadget yang kita punya saat ini gitu. Lalu ada membentuk generasi muslim yang cerdas,
beretika, dan mampu memanfaatkan iptek sebagai rahmat bagi semesta alam. Karena di gadget kita tuh kita udah bisa download aplikasi kayak Al-Quran, Al-Masurot, Zikir, yang bisa membantu kita tuh lebih mudah untuk melakukan sesuatu perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah dipermudah dengan iptek ini gitu. Itu saja materi singkat yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.